Sekarang lebih cenderung disebutnya sebagai metode komunikasi, bukan lagi pendekatan. Karena dulu dilatar belakangi oleh pembelajaran bahasa yang kurang fungsional dan kurang bermakna ya, tidak meaningful learning gitu ya. Mengapa tidak meaningful? Karena bahasa digunakan cenderung hanya sebagai alat, tapi tidak digunakan alat ini maksudnya ya, untuk memahami yang lain, tapi tidak digunakan sebagai media komunikasi. Oke, itu yang pertama. Nanti tolong dilacak itu ya. Kalau saran saya, saudara baca buku-buku tentang ini, tentang metodologi pembelajaran bahasa Arab yang saya kira sudah mengalami perkembangan. Yang berikutnya, saya tidak menemukan nih teori apa yang menjadi dasar bagi saudara untuk penelitian ini. Kalau saya baca di outline bab 2, saya cenderung mengatakan apa yang Anda tulis terutama di poin A itu tidak ada relevansinya dengan apa yang akan saudara teliti. Misalnya perspektif strukturalis, aliran transformatif generatif. Nanti kalau boleh saya sarankan, fokus saja di itu, di metode komunikatif itu. Dari segi latar belakangnya, kemunculannya itu mengkritisi dan menyempurnakan metode apa sebelumnya, itu penting. Karena kalau saudara melihat dari segi strukturalis itu balik lagi ke masa-masa awal tahun 19 tuh ketika Ferdinand de Saussure apa itu ya. Demikian juga ada transformatif generatif, saudara akhirnya kemudian ini ke pendapatnya Chomsky, itu pun pendapat Chomsky yang sekitar tahun 50-an. Menurut saya saudara fokus saja di komunikasi itu satu. Yang kedua, saudara harus kembangkan lebih lanjut metode komunikatif ini. Kalau dilihat dari segi teorinya akan berhasil atau akan efektif apabila dipenuhi persyaratan atau kondisi seperti apa. Itu menjadi penting karena nanti yang menjadi bahan evaluasi saudara dalam kaitan dengan implementasinya ini, ya itu tadi, kalau saudara tidak punya standar atau tolak ukur ya repot nanti itu. Kemudian ini di rumusan masalah saya juga sebenarnya tidak terlalu sepakat ini saudara, termasuk tadi yang dikritisi oleh Prof. Yusuf Rahman ya. Kalau saudara yang bertanya bagaimana implementasi, istilah saya itu nanti hanya akan menghasilkan berita dan cerita, tidak menghasilkan solusi dan teori. Dua kata kunci itu sering saya gunakan itu untuk ini ya. Jadi jangan sampai penelitian itu ujung-ujungnya memberitakan atau menceritakan apa yang sudah terjadi, tapi tidak memberi solusi dan sekaligus tidak memunculkan teori yang mungkin merupakan pengembangan dari teori sebelumnya atau yang baru sama sekali. Kalau ujung-ujungnya saudara mengatakan misalnya implementasi metode komunikatif dalam pembelajaran bahasa Arab di Darun Najah itu sudah bagus gitu, itu berita atau cerita, nggak ada apa-apanya itu hanya seperti gini, saudara kirim WA ke gurunya, Pak di mana ini implementasinya? Alhamdulillah sudah sesuai dengan buku Durusul Lughah kan, kita apa itu kan berita biasa atau cerita biasa. Nah maka dipastikan dulu sebetulnya yang menjadi problem utama atau yang menjadi persoalan substantifnya apa, sehingga saudara terdorong untuk meneliti dengan judul ini. Kira-kira apa ya? Persoalannya apa? Itu dulu itu. Karena kan penelitian itu idealnya menyelesaikan masalah kan? Walaupun kadang-kadang masih bermasalah, beda dengan pegadaian, selesaikan masalah tanpa masalah. Apa kira-kira? Sebenarnya ini ada kaitan dengan penelitian saya sebelum ini, tapi di S1 itu? Di sini. Oh di sini. Tapi apa kemarin di studi komunikasi antara usaha dan usaha hasil komunikasi juga dengan Bung Suami. Terkait kemudian apa yang kita menambahi, kalau saya kan itu tetap tertarik pada perdebatan antara
itu masih di perdebatan teoritis. Jadi perdebatan teoritis itu pendekatan maupun metode tradisional itu kan kemudian melahirkan, memunculkan misalnya dari Thariqatul Qawaid wa Tarjamah memunculkan At-Thariqah Al-Mubasyirah yang itu kemudian dalam tanda petik seperti disakralkan oleh Gontor wa akhwatuhu gitu dari tahun 70-an kan gitu kan. Saya sebenarnya lebih tertarik kalau saudara misalnya berani melakukan kritik terhadap buku Durusul Lughah Arabiyah yang notabene ditulis oleh pendiri Gontor, tapi sampai sekarang belum pernah direview dan diperbarui gitu. Padahal bahasa kan terus berkembang. Dan yang ada di anak judul buku itu kan Al-Thariqah Al-Hadisah yang dimaksud itu adalah At-Thariqah Al-Mubasyirah kan, direct method kan, metode langsung kan. Padahal itu baru fase kedua dari perkembangan metodologi pembelajaran bahasa Arab, baru Thariqatul Qawaid wa Tarjamah, lalu di counter karena itu terlalu tradisional atau terlalu menekankan pada pembelajaran tentang bahasa, bukan tentang berbahasa, lalu metode langsung itu menjadi solusi. Jadi kalau belajar bahasa Arab dan bisa menguasai keterampilan komunikatif, ya sudah langsung gunakan bahasa itu, kira-kira kan gitu kan. Nah itu tahun 70-an, kemudian nanti muncul lagi metode audiolingual atau Thariqah As-Sam'iyah Asy-Syafawiyah yang juga sebetulnya melengkapi atau mengkritisi kekurangan metode langsung. Belakangan muncul Thariqatul Qiraah. Nah setelah Thariqatul Qiraah itu baru muncul yang ini, pendekatan Ittisali. Pendekatan Ittisali itu kemudian di-upgrade lagi menjadi At-Thariqah At-Tawassuliyah itu. Jadi saya sebenarnya lebih tertarik saudara mengkritisi buku bahasa Arab yang digunakan di dua pesantren, bukan pada metodenya. Apalagi kalau dikaitkan dengan sekarang ini kita sudah berada di era fi asri ma ba'da thariqah, post method era. Kita kan sudah melewati era itu. Karena itu maka ini saran saya saja. Bagaimana kalau saudara lebih fokus di situnya, di sumber belajarnya yang namanya buku itu. Masing-masing kan punya bukunya kan gitu kan. Saudara kritisi, kalau perlu malah menggunakan pendekatan dalam penelitiannya R&D sehingga nanti menghasilkan produk baru, produk yang merupakan barangkali kalau mau disebut sintesis antara buku tradisional di pesantren Asyidikiyah dan buku bahasa Arab yang modern di Darun Najah. Kalau cuma mau menceritakan bagaimana implementasi tadi seperti kata Prof. Yusuf sangat deskriptif, tidak argumentatif, tidak memberi sebuah solusi atau tawaran solusi. Maka yang seperti saya katakan tadi, usahakan penelitiannya jangan hanya menghasilkan berita dan cerita atau bahkan mungkin derita selain berita, tapi usahakan menghasilkan solusi strategis dan sekaligus teori yang lebih baru lah, lebih kekinian, kira-kira seperti itu. Gimana tanggapan saudara? Ada tanggapan? Kalau banyak berdasarkan bacaan saya sih beberapa artikel yang muncul itu memang menampilkan perdebatan di antara kedua kelompok yang tadi saya sebutkan. Iya. Selain itu di pesantren itu dan di Jakarta sedikit Jakarta, meskipun di situ ada tadi seperti soal kemampuan nahwiyahnya yang masing-masing antara Asyidikiyah misalnya. Kemarin saya diskusi sama guru yang di Munajat, mereka juga mengkhawatirkan tentang kemampuan qawaid dan nahwiyah pendidiknya di sana. Tadi penggunaan buku Durusul Lughah itu mereka sudah ingin update sesungguhnya, mencari materi baru atau buku belajar. Atau guru-gurunya masih takut kualat itu ada penulisnya sehingga nggak diupdate ya. Makanya saya ingin melihat menyoroti dan kenapa sih tidak ada kemauan untuk mensinkronisasikan pembelajaran yang lebih memadukan antara kemampuan itu di dalam
pesantren dan Najah dan pesantren Aslikia itu termasuk saya. Sekarang tadi ketimpangan dalam konteks kemampuan dalam bidang tradisionalis yang lebih kental ada kuat nahwiyah, kemudian modernnya lebih menggunakan gaya metode tadi atau tawasuliyah tadi, itu menjadi satu problem sebenarnya. Oke, jadi tolong dilacak lagi problemnya. Jadi kalau saya urut-urutkan perkembangannya, Durus Lughah itu katakanlah tahun 70-an, 80-an yang banyak dipakai itu mengadopsi kurikulum yang digunakan di Arab Saudi dan sekitarnya, Al-Arabiyah Lin-Nasiin, yang kemudian dipakai di Libya ya. Kemudian itu dikoreksi lagi, muncul yang lebih baru tahun 2000-an lah ya, itu Al-Arabiyah Baina Yadai, yang mungkin sekarang masih dianggap relevan. Belakangan ada lagi Al-Arabiyah Lil Alam, ada 5 atau 4 jilid, 5 jilid kalau nggak salah. Cuman itu mungkin belum begitu viral atau belum begitu banyak dipakai. Nah, harapan saya ini karena ini kan penelitiannya agak ini ya, kembali ke belakang ya. Harapan saya mungkin saudara lebih mengupdate bukan hanya dari segi metodenya, mungkin juga dari segi sumber belajarnya tadi. Iya, karena kita sebetulnya sudah tidak cukup relevan untuk mengatakan begini, pembelajaran bahasa Arab itu ditentukan oleh metode. Enggak. Jadi orang yang sering mengatakan atau dikotu aham minal mada itu sudah dibantah sekarang. Yang lebih penting sebetulnya adalah bagaimana peran dari kedua ini ya, pelaku pembelajaran, guru dan murid lah seperti itu dalam memaknai pembelajarannya itu sendiri. Bila perlu nanti dipadukan dengan model-model pembelajaran yang terkini, apakah misalnya pembelajaran kontekstual, pembelajaran konstruktivisme, atau bahkan yang lagi viral ya deep learning, yang menghendaki 3 hal itu terintegrasi dalam proses pembelajaran, mindful learning gitu kan, kemudian meaningful learning dan joyful learning kan gitu ya. Tapi sekali lagi ini tergantung pada saudara. Kalau mau agak progresif ya ke sana supaya ada sesuatu yang nanti ditawarkan. Syukur-syukur kalau itu menggunakan RNG sehingga ada produk, dan produk itu menjadi salah satu kontribusi atau solusi terhadap problem pembelajaran bahasa Arab di kedua pesantren ini. Itu kira-kira. Apa itu tidak masuk ke ini saja, ke materi pembelajaran? Iya, jadi kalau ini kan saya menyoroti terutama di rumusan masalah. 3 rumusan masalah yang saudara buat. Ini menurut hemat saya itu tadi hanya menghasilkan cerita, berita, dan bila perlu derita, itu tidak menghasilkan solusi itu. Bagaimana implementasi? Nanti saudara bercerita, oh implementasi makhluk intisori di pesantren Darul Najah begini, gitu begitu, ya, di apa Aslikia. Apa keunggulan? Nah itu kan secara teorinya sudah ada. Yang ketiga, apa hambatan implementasi? Ya nanti saudara sebut semua, lingkungannya nggak mendukung gitu ya, gurunya tadi tidak punya kompetensi profesional gitu kan, mungkin juga jam pelajarannya sedikit gitu kan, minat dan motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab rendah, kan kita aja muter-muter di situ. Oke. Kemudian terakhir ini identifikasi masalah itu usahakan dikaitkan dengan ini ya, dengan topik penelitiannya. Jangan umum, ini terlalu umum nih. Sudah sebut walaupun pendekatan komunikatif telah terbukti berhasil, banyak lembaga masih menggunakan metode tradisional. Ini juga sebetulnya nggak berbasis data. Ini yang mana, lembaga yang mana kan gitu. Maka dikaitkan aja dengan kedua pesantren itu. Jadi namanya mengidentifikasi, mengenali atau menemukanali masalah itu ya harus landing di realitas empiriknya. Jangan menggunakan narasi-narasi yang cenderung normatif, kira-kira seperti itu. Lalu ini ya, problem penulisan kok kenapa ketika nulis di itu banyak sekali yang bermasalah ya. Iya, dan atau copy paste-nya ini terlalu sempurna barangkali. Media diajar D-nya dia besar semua. Saya kira itu nih yang saya lihat secara umum literatur yang berbahasa Arabnya malah kurang ya, menurut saya. Ini harus ditambah nih, yang berbahasa Arabnya kebanyakan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia.
Padahal banyak sekali itu. Terkait Sekali nana. tulisan di kemarin kata atau sistem saya tidak bisa berubah di komputer. Ya itu mungkin ada copy paste-nya yang itu tadi. Jadi gitu ya, di kerangka teorinya mestinya ada ini teori tentang apa ya bagusnya ya. Ini kalau cuman dalam tanda petik satu variabel pembelajaran dengan pendekatan atau metode komunikatif, kayaknya nggak ada tantangannya. Harusnya dikaitkan dengan ini apa ya? Bisa tadi saudara menyebut santrinya kurang partisipatoris dan sebagainya, mungkin dengan gaya belajar atau model pembelajaran yang digunakan oleh guru atau oleh ustadz itu dalam mengajarkan apa cenderung apa biasanya itu gaya belajar itu kinestetik, audiovisual, auditori dan sebagainya itu kan ada, atau model-model pembelajaran yang lebih kekinian yang tadi saya sebut ya, seperti deep learning, sebelumnya mungkin konstruktivisme, kontekstualis, pembelajaran kontekstual, CTL ya, contextual teaching and learning, atau sebelumnya lagi model pembelajaran active learning dan seterusnya. Karena ini kalau ini hanya berdiri sendiri sebagai metode misalnya, itu menurut hemat saya tidak cukup, masih perlu ditopang oleh performa guru dalam memanfaatkan termasuk teknologi nantinya ya, teknologi pembelajarannya, memanfaatkan model dan gaya belajar yang mendukung metode ini. Saudara memang sudah menyebut di sini di outline ya, ada teknik al-istima, at-tafaul dan seterusnya ya. Tapi nanti saudara fokusnya di ini ya, kalau istilah Arabnya at-ta'allum an-nasyid dan at-ta'allum at-tafauli, active learning dan interactive learning. Karena yang namanya komunikatif itu kan memang menghendaki itu, tapi komunikatifnya yang bermakna, yang meaningful communication, kira-kira seperti itu. Bisa juga saudara masuk di salah satu yang sekarang ini banyak digunakan adalah keterampilan abad 21, Maharatul Qornil Hadi wal Isrin. Itu kan ada 4C yang kemudian dikembangkan lagi jadi 6C. Creativity, al-ibda, critical thinking, at-tafkir an-naqdi, communication, at-tawasul, dan satu lagi kolaborasi, at-ta'awun. Oke, terima kasih saja Ibu. Syukur. Baik, terima kasih.